Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang strategi mitigasi information overload melalui perancangan rekomendasi modern berbasis kolaboratif dan content-based filtering. Bab pertama yaitu pendahuluan latar belakangnya, yaitu transformasi media ke layanan over the top atau OTT saat ini telah membuka akses terhadap katalog konten yang hampir tidak terbatas. Namun, ketersediaan jutaan opsi tersebut justru memicu fenomena information overload yang menyebabkan kelelahan kognitif pada pengguna saat memilih tayangan. Menurut studi Kurniawan dan kawan-kawan, kendala dalam menemukan konten yang relevan ini berdampak negatif pada penurunan tingkat keterlibatan pengguna serta memicu angka rate atau penghentian layanan yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan sistem rekomendasi menjadi infrastruktur yang sangat krusial bagi platform streaming untuk memprofesionalisasi pengalaman setiap individu sekaligus menjaga retensi layanan secara jangka panjang. Kemudian untuk identifikasi masalah, yang pertama adalah penurunan retensi, di mana kesulitan eksplorasi konten menurunkan minat pengguna. Kemudian filter bubble, pendekatan konten based murni cenderung monoton atau sulit menentukan genre baru. Kemudian masalah cold start yaitu kegagalan algoritma collaborative filtering pada pengguna atau item baru. Kemudian yang terakhir adalah akurasi kemiripan, yaitu perlunya optimasi perhitungan kemiripan antar pengguna. Kemudian tujuan penelitian adalah merancang arsitektur hybrid recommended system untuk mitigasi information overload, menganalisis perbaikan perhitungan kemiripan menggunakan percent correlation pada user-based collaborative filtering, kemudian mengevaluasi performa sistem dengan metrik RMSE, recall, dan precision. Foundation teori yang pertama adalah collaborative filtering. Collaborative filtering memprediksi minat pengguna berdasarkan pola perilaku komunitas user base. Dalam sistem ini, collaborative filtering dioptimalkan menggunakan percent correlation coefficient (PCC) untuk menormalisasi subjektivitas rating. PCC mampu memitigasi bias antar pengguna yang murah hati dan pelit dalam memberikan nilai dengan cara mempertimbangkan rata-rata rating individu, sehingga hasil kemiripan menjadi lebih objektif. Untuk rumus Pearson correlative coefficient seperti di gambar seperti ini. Untuk yang kedua, landasan teori kedua adalah content-based filtering atau CBF. Content-based filtering memberikan rekomendasi berdasarkan karakteristik spesifik item seperti genre dan sinopsis. Sistem ini menggunakan teknik TF-IDF untuk mengubah teks sinopsis menjadi vektor numerik, di mana kata-kata unik yang informatif diberikan bobot lebih tinggi. Hasil representasi ini membentuk koordinat dalam ruang multidimensi yang kemudian dihitung jarak kemiripannya menggunakan Gaussian similarity untuk menemukan film dengan tema serupa. Kemudian position paradigma, mengapa menggunakan hybrid? Sistem hybrid dipilih untuk mengatasi keterbatasan inherent pada metode tunggal, di mana collaborative filtering sering terkendala masalah cold start, sementara content-based filtering cenderung menghasilkan rekomendasi yang monoton. Dengan menerapkan pendekatan weight hybrid, sistem mampu menggabungkan dinamika tren komunitas dari CF dengan presisi atribut item dari CVF. Integrasi ini menciptakan keseimbangan optimal antara akurasi personalisasi dan keberagaman konten, sekaligus menjadi strategi efektif dalam memitigasi dampak information overload. Kemudian untuk arsitektur sistem, yang pertama adalah data source layer, mengelola data movie lens yang terdiri dari data rating, interaksi pengguna, dan metadata film, yaitu judul, genre, dan sinopsis. Kemudian engine proses layer melakukan komputasi paralel antara CPF engine, analisis teks sinopsis, dan CF engine, analisis pola sosial dengan optimal version. Kemudian hasil kedua mesin menggunakan logika weighted, pembobotan, dan switching, yaitu atau penanganan khusus pengguna baru. Kemudian output layer, yaitu tahap akhir yang menyajikan daftar top end, recommendation yang telah dipersonalisasi dan relevan bagi pengguna. Untuk gambarnya seperti ini. Alur kerja atau workflow. Yang pertama adalah preprocessing, yaitu membersihkan data rating melalui normalisasi dan mengolah teks sinopsis dengan menghapus kata tidak penting, stopword, serta menyeragamkan format huruf. Embedding, yaitu mengonversi teks sinopsis yang telah dibersihkan menjadi vektor numerik menggunakan TF-IDF agar karakteristik film dapat dihitung oleh mesin. Kemudian similarity calculation, menghitung kemiripan secara paralel menggunakan Pearson correlation untuk pola perilaku sosial dan Gaussian similarity untuk kemiripan konten film. Yang terakhir yaitu fusion, menggabungkan hasil perhitungan dari kedua jalur berdasarkan kondisi pengguna,
memungkinkan switching untuk pengguna baru dan weighted untuk pengguna aktif. Kemudian rencana evaluasi dan metrik, yaitu pertama semakin rendah nilai error, semakin tinggi presisi sistem. Kemudian recall K, menggunakan recall K, mengukur kemampuan sistem dalam menemukan kembali film-film yang relevan dari seluruh katalog yang tersedia. Kemudian precision, mengevaluasi tingkat ketepatan rekomendasi pada daftar top N agar sesuai dengan minat real pengguna. Kemudian skenario pengujiannya fokus pada penanganan masalah code start dan perbandingan performa antara person curation dengan metode konvensional. Untuk daftar pustakanya ada 4, dan sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.